orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia dengan seorang pemuda Ansor mengepung seorang musyrik dalam perang. Ketika hendak disabet oleh pedang, ternyata orang musyrik ini mengucapkan la ilaha illallah. Ini dalam perang ya. Maka pemuda Ansor ini nggak jadi menebaskan pedangnya, tapi Usama tetap menusukkan tombaknya. Sampai akhirnya orang musyrik itu meninggal ya. Berita ini sampai kepada Nabi, maka Nabi pun mengingkari keras perbuatan Usama dengan berkata, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Apakah engkau tetap membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Artinya dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh dibunuh. Hadis ini dipakai oleh orang yang melegalkan syirik. Berarti kami sudah mengucapkan la ilaha illallah nih, nggak boleh kalian mengeluarkan kami dari Islam, menyatakan nyawa kami diboleh ditumpahkan, nggak boleh. Nah, mereka pakai dalil hadis ini. Lalu hadis berikutnya, syubhat mereka pakai hadis berikutnya, yaitu hadis umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kelanjutannya sebenarnya yang lebih jelas. Kelanjutan hadisnya, fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka terjagalah harta dan darah mereka dari diriku. Artinya apa? Harta dan darahnya tidak boleh dilanggar, ditumpahkan. Nah, ini lihat nih, dipakai sama mereka nih. Orang musyrik pakai dalil ini, lihat tuh. Nabi saja tidak memerangi orang, diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang sampai mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, nggak boleh hartanya diambil, nggak boleh nyawanya ditumpahkan. Nah, ini mereka pakai dalil ini untuk menyatakan berarti kami tidak boleh dikafirkan oleh engkau, nggak boleh dinyatakan kami keluar dari Islam walaupun kami melakukan perbuatan yang menurut kalian syirik, walaupun kami melakukan perbuatan yang menurut kalian kafir, kami tidak boleh dinyatakan keluar dari Islam dan darah kami tidak boleh ditumpahkan. Ya, mereka ya sekali lagi menggunakan dua hadis ini dan yang serupa dengannya. Intinya, kalau kata mereka, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka muslim selamanya. Tidak mungkin kafir, tidak mungkin musyrik, dan tidak boleh ditumpahkan darah, dan tidak boleh diambil hartanya. Jelas ya? Ini syubhatnya nih. Maka jawabannya, kata Syekh menyebutkan satu persatu bantahan terhadap orang ini, terhadap mereka. Kata Syekh, telah diketahui bahwasanya orang-orang Yahudi, bahwasanya Rasulullah memerangi orang-orang Yahudi. Betul? Ya kan? Orang-orang Yahudi dan menawan mereka. Memerangi artinya ada yang dibunuh kan? Menawan artinya dijadikan tawanan. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Betul tidak? Iya, orang Yahudi mengucapkan la ilaha illallah, Bapak ya. Mereka tidak menyekutukan Allah. Memang ada sebagian orang Yahudi menyekutukan Allah, tapi kebanyakannya tidak menyekutukan Allah. Memang mereka menolak kenabian Nabi Isa, mereka menolak kenabian Nabi Muhammad, tapi kalau dalam masalah istilah ketuhanan, mereka menyatakan Tuhan itu Esa, satu. Jadi mereka anti dengan penyekutuan terhadap Allah. Makanya mereka pernah berkata, waktu itu ditanya tentang sholat di masjid dengan sholat di gereja. Gimana menurut kalian? Ini orang Yahudi ditanya nih. Kalau menurut kami nggak boleh sholat di gereja. Karena apa? Karena mereka orang yang di gereja ini menyekutukan Allah. Adapun Muslim ini sama seperti kita, menyatakan Tuhan satu, Esa. Jadi mereka membolehkan sholat di masjid, tapi tidak membolehkan sholat di gereja. Artinya apa? Orang Yahudi dalam masalah ketuhanan mereka mengesahkan Allah, meyakini Allah itu satu, ya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Beda dengan kaum Nasrani kan? Nah, artinya mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi kenyataannya apakah Nabi tidak memerangi mereka? Memerangi mereka kan? Menganggap mereka kafir, memerangi dan ditawan, hartanya dirampas. Ya, ini jawaban pertama. Kedua, para sahabat Rasulullah telah memerangi Bani Hanifah. Bani Hanifah adalah kaumnya Musailamah al-Kadzab, nabi palsu ya. Para sahabat telah memerangi Bani Hanifah padahal mereka sudah bersaksi la ilaha illallah.
tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Jadi kaumnya Musailamah juga meyakini Muhammad adalah Rasulullah, tapi mereka menambahkan apa? Musailamah juga Rasulullah. Ini lihat ya. Nah, jadi mereka memerangi para sahabat Nabi, memerangi Bani Hanifah, padahal mereka sudah bersaksi la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Mereka juga sholat, mengaku Muslim, tapi kenyataannya tetap diperangi kan? Lihat tuh. Padahal udah mengucapkan la ilaha illallah, tapi tetap perangi kan? Lalu berikutnya itu 1, 2, 3. Yang ketiga, Syekh menyebutkan demikian pula orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dengan api, yaitu kaum Sabaiyah. Mereka kan belajar kepada para sahabat Nabi, ya tidak? Mereka juga sholat, syahadat, zakat, haji, tapi kenyataannya Ali bin Abi Thalib membakar mereka karena menganggap mereka keluar dari Islam, padahal mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan syubhat mereka bahwasanya orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah nggak akan keluar dari Islam sama sekali, nyawanya selalu terjaga, tidak bisa ditumpahkan. Ini syubhat batil ya, terbantahkan. Jelas Bapak ya. Lalu kata Syekh, baru kita sampai situ kan ya, sampai Ali bin Abi Thalib kan. Lalu kata Syekh ini melanjutkan bantahan terhadap mereka, wa haulail jahalah, kata Syekh rahimahullah, wa haulail jahalah muqirruna anna man ankara al-ba'ts kafar wa qutil walau qala la ilaha illallah wa anna man jahada syai'an min arkanil Islam kafar wa qutil walau qalaha fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada far'an minal furu' wa tanfa'uhu idza jahada tauhid alladhi huwa asasu dinur rusul wa ra'suh. Nah, kata Syekh sini, orang-orang bodoh itu mengakui bahwasanya siapa yang mengingkari hari kebangkitan maka ia kafir dan dihukum mati. Betul tidak? Kalau ada seorang muslim nih menyatakan nggak ada hari kebangkitan, orang seperti ini kafir, ya kan? Dan dihukum mati. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, lihat tuh. Dia udah mengucapkan la ilaha illallah kan? Tapi tetap kalau dia mengingkari hari kebangkitan kafir dan bisa kena hukuman mati. Nah, artinya murtad, dia keluar dari Islam. Lalu kata Syekh juga begitu pula orang yang menentang, menolak salah satu rukun Islam, dia juga kafir dan dapat hukuman mati walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Contohnya kalau ada orang menyatakan nggak ada sholat 5 waktu, nggak wajib sholat 5 waktu. Nah, orang seperti ini sudah mengingkari apa? Rukun Islam. Nah, orang seperti ini kafir dan keluar dari Islam dan dia layak dihukum mati walaupun sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Lihat tuh. Atau orang yang menyatakan puasa Ramadan itu tidak wajib walaupun dia puasa. Kamu puasa, katanya tidak wajib. Iya, tidak wajib puasa Ramadan, itu sunnah aja. Nah, orang seperti ini sudah mengingkari rukun Islam, ya kan? Maka dia kafir, keluar dari Islam dan layak dapat hukuman mati walaupun sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini jelas apa ya? Maka kata Syekh di sini, maka bagaimana bisa la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi orang tadi yang menolak salah satu rukun Islam? Bagaimana la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi mereka? Artinya mereka tetap dapat hukuman mati, tapi anehnya kok bisa la ilaha illallah bermanfaat bagi orang yang menolak tauhid? Padahal tauhid itu adalah pondasi dakwah semua rasul dan intinya. Artinya begini Bapak, kalau ada orang yang menolak puasa Ramadan, tadi hukumnya apa? Kafir kan? Dan keluar dari Islam, bisa dapat hukuman mati kan? Orang yang menolak salat 5 waktu, berarti dia kafir, keluar dari Islam, bisa dapat hukuman mati. Begitu juga orang yang menolak kewajiban haji, dia kafir, keluar dari Islam dan layak dapat hukuman mati kan? Nah, kalau yang istilahnya menolak ini rukun Islamnya cabang saja, kafir, la ilaha illallahnya nggak bermanfaat, padahal udah mengucapkan la ilaha illallah kan? Maka bagaimana bisa kalau mengingkari tauhid la ilaha illallah tetap bermanfaat? Mungkin nggak?
Kalau yang mengingkari rukun Islam yang cabang aja ini kafir walaupun udah mengucapkan la ilaha illallah, apalagi mengingkari tauhid, inti dakwah para rasul, bahkan inti dari agama semua rasul. Kalau yang mengingkari tauhid apalagi istilahnya gitu loh. Tentu la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Karena kalau mengingkari yang cabangnya saja, rukun Islam, bukan tauhidnya aja, ini kafir. La ilaha illallah nggak bermanfaat, apalagi kalau mengingkari ini ya, pondasinya, dasarnya. Tentu ini tidak bermanfaat lagi, la ilaha illallah. Jelas ya? Lalu kata Syekh, walakin a'da Allahi ma fahimu ma'nal ahadits walan yafhamu. Akan tetapi musuh-musuh Allah itu tidak memahami hadis-hadis, makna hadis-hadis tadi, dan mereka tidak akan memahaminya. Artinya, mereka menggunakan hadis tadi, hadis yang Usamah membunuh musyrik tadi, yang Nabi ingkari, apakah engkau tetap membunuhnya walaupun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, orang-orang yang melegalkan syirik ini gak paham makna hadis ini. Begitu juga perkataan Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka juga tidak paham makna hadis ini. Makanya mereka asbun, asal bunyi aja. Jadi kata mereka, kalau udah mengucapkan la ilaha illallah gak akan kafir. Selama-lamanya dia muslim, walaupun dia melakukan kekafiran, melakukan kemusyrikan dan semacamnya. La ilaha illallah yang bermanfaat terus untuk diri dia, walaupun dia melakukan berbagai kemusyrikan. Nah, ini dibantah Mas Syekh ya. Karena apa? Mereka tidak paham makna hadis tadi. Lantas pertanyaannya, terus bagaimana makna hadis tadi? Makna hadis Usamah sama hadis tadi yang apa, yang kedua? Apa aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apa maknanya? Kata Syekh sini dijelaskan. Berkata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, fa amma hadits Usamah fa innahu qatala rajulan idda'al Islam bisababi annahu dhanna annahu madda'a illa khaufan 'ala damihi wa malihi wa rajulu idza abhara al-islam wajaba al-kaffu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Wa anzalallahu fi dzalik ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ay fatathabbatu. Fal ayatu tadullu ala annahu yajibul kaffu anhu wa tathabbut. Fa idza tabayyana minhu ba'da dzalika ma yukhaliful islam qutil liqauli ta'ala fatabayyanu walau kana la yuqtal idza qalaha lam yakun litathabbuti makna. Nah ini. Jadi kata Syekh, adapun hadis Usamah, Syekh ini menjelaskan nih, sesungguhnya dia sudah membunuh orang yang mengaku Islam, sudah menyatakan Islam. Kenapa Usamah membunuh orang yang sudah menyatakan Islam ini? Karena dia menyangka orang ini tidaklah mengaku Muslim, mengucapkan la ilaha illallah, kecuali karena takut apa? Dibunuh, mengkhawatirkan darahnya dan hartanya. Artinya dia khawatir, kata Usamah, orang ini bukan karena tulus mengucapkan la ilaha illallah, dia takut pedang, dia mengkhawatirkan nyawanya dan hartanya. Jelas Bapak ya? Karena dalam perang nih, kalau kita menghadapi musyrik nih, lalu dibunuh musyrik ini, berarti kan nyawanya hilang, hartanya apa? Dapat kita. Itu namanya salab. Jadi kata Nabi, man qutila qatilun lahu 'alai bayyinah falahu salabu. Siapa yang berhasil membunuh musuh dan dia punya bukti bahwa dia sudah membunuh musuh, maka semua perlengkapan yang ada pada musuh itu jadi miliknya. Jelas ya? Misalkan dalam perang tentunya, bukan dalam keadaan damai ya. Dalam perang saya menghadapi seorang, duel, anggap nggak pakai senjata. Kalau senjata kan, atau pakai senjata lah, satu persatu tembak-tembakan, lalu saya berhasil nembak dia, ceder, mati di sini. Di sininya, setelah saya buka, di sini ada rompi anti peluru, bahkan ada emas berapa batangan di sini, atau ada apa? Ternyata perhiasan emas ada di sini, di balik baju dia. Maka ini semua jadi jelas ya. Ini maksudnya Nabi mengucapkan demikian supaya memotivasi orang untuk apa? Semangat dalam berperang diantaranya, Bapak ya. Nah ini perhatikan nih, di sini kita kembali lagi. Kata Syekh di sini, Usamah bin Zaid, kenapa membunuh orang tadi padahal udah mengucapkan la ilaha illallah? Karena Usamah mengira orang ini mengucapkan la ilaha illallahnya tidak tulus.
Nah, terpaksa karena takut pedang, karena mengkhawatirkan nyawanya dan hartanya. Nyawanya hilang, hartanya diambil. Nah, ini prasangka siapa? Usamah. Ya, jelas. Dan kata Syekh, dan seorang kalau sudah menampakkan keislaman wajib menahan. Nggak boleh dibunuh, jelas ya. Kalau misalnya dalam perang nih, seorang udah mengucapkan la ilaha illallah, nampakkan saya Islam, atau saya Muslim, saya mau masuk Islam, maka nggak boleh ditahan, nggak boleh kita sampai jelas darinya apa yang bertentangan dengannya, sampai jelas darinya apa yang bertentangan darinya. Maksudnya gini, dia kan ngakunya Muslim, berarti kita anggap sebagai apa? Muslim. Maka kita perlakukan dia sebagai Muslim sampai nampak dari tindak tanduknya perilaku yang bertentangan dengan Islam. Contohnya, kalau ada orang sudah mengucapkan Islam, la ilaha illallah, Muslim kan? Tapi kalau dengan itu dia mencela Al-Quran atau melempar Al-Quran, berarti perbuatannya sudah bertentangan dengan syahadatnya itu. Berarti sudah boleh lagi ditumpahkan darahnya. Jelas ya? Jelas apa ya? Jadi kita nggak boleh, kalau seorang udah ngaku Muslim nih, awalnya ada seorang kafir, lalu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, atau tadi seperti orang yang mau dibunuh sama tadi ucapan la ilaha illallah, itu udah cukup tuh. Udah, berarti dia dianggap Muslim. Kita anggap sebagai Muslim, pokoknya secara muamalah dia dianggap Muslim. Kalau ketemu dianjurkan ucapkan salam, kalau dia mengucapkan salam dijawab, kalau dia sakit dijenguk. Jelas apa ya? Sampai nampak pada dirinya tindak tanduk yang bertentangan dengan syahadatnya itu. Maksudnya yang membatalkan syahadatnya. Contohnya melempar Al-Quran. Orang udah melempar Al-Quran berarti membatalkan syahadatnya. Atau mencela Allah, mencela Nabi, mencela para sahabat. Nah, yang seperti ini membatalkan syahadatnya. Nah, kalau sudah begini, kita tidak nahan diri lagi, tapi bisa dijatuhkan hukuman mati, jelas apa ya. Tapi kalau masalah penegakan hukum ini bukan tidak dibebaskan untuk semua manusia, semua orang ya. Ini kewenangan pemerintah, penguasa. Artinya memang kita tahu hukum asalnya orang murtad itu dia apa? Hukum mati kan? Sepakat para ulama, man baddala dinahu faqtuluh, dalam hadis sahih Bukhari, siapa yang mengganti agamanya, yaitu agama Islam diganti dengan agama lain, maka hukum matilah dia. Ini hukum seorang yang murtad. Jadi orang murtad itu hukum mati. Nah, tapi kalau di suatu tempat, suatu negara tidak menerapkan hukum Islam, maka jangan sekali-kali kita ngeliat, oh ini orang murtad ya, nggak boleh. Lah sampai ya contohnya di Indonesia, ya kan, tidak menerapkan itu kan, maka nggak boleh kita main hakim langsung, ini orang murtad langsung dibunuh, nggak boleh. Ya. Kecuali kalau di Arab Saudi mungkin, atau mungkin di sebagian tempat di mana Uni Emirat Arab, saya nggak tahu, mungkin Uni Emirat Arab ya, atau Kuwait mungkin. Tapi kalau di Indonesia nggak boleh. Ya jangan kan Indonesia, Mesir aja nggak ada nerapkan itu. Di Mesir tuh bapak ada orang, ya orang Kristennya ada, orang ateisnya pun ada. Jadi wah kalau sana nggak bisa nerapkan seperti itu ya. Gado-gado, jangan kan Indonesia, di Mesir aja nggak bisa, padahal masih dekat dengan Arab Saudi kan, dekat dengan tempat turunnya wahyu, tapi kenyataannya seperti itu. Bisa dibilang satu-satunya negara yang bisa menerapkan hukum Islam secara hampir 100% ya Arab Saudi. Atau yang kedua mungkin kita harus akui juga Afghanistan. Taliban itu menerapkan hukum syariat, orang murtad hukum mati. Yang lainnya sudah gado-gado ya. Jadi artinya sebagian pakai hukum syariat, sebagian pakai undang-undang barat Bapak ya. Ya jadi kita kembali lagi, masalah penegakan hukum ini bukan urusan kita, ini urusan penguasa ya. Ya cuma kita di sini ingin menjelaskan hukumnya, bukan penerapan hukumnya. Penerapan hukum kembali pada penguasa. Kita menjelaskan hukumnya aja. Kalau ada orang ya yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dianggap apa? Muslim. Maka kita anggap dia sebagai Muslim. Sampai jelas pada dirinya ada ucapan atau perbuatan yang membatalkan apa? Syahadat la ilaha illallah.
Maka kalau udah begini, dia sudah tidak dianggap muslim lagi. Artinya berlaku apa? Hukuman tadi. Nyawanya tidak terjaga lagi, hartanya tidak terjaga lagi. Jelas Bapak ya? Ini maksudnya. Jadi kalau ada orang yang anggap muslim, kita anggap muslim sampai jelas pada dirinya ada perilaku perkataan yang membatalkan syahadatnya. Jelas? Lalu kata Syekh ini, dan Allah pun menurunkan firman-Nya tentang tadi, tentang perbuatan Usamah tadi, yang bunuh orang yang sudah apa? Mengucapkan la ilaha illallah ya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa di sini ayat 94, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian berperang di jalan Allah, maka tabayyunlah. Tabayyun artinya apa? Nah, ai fatathabbatu, tasabbutlah. Tabayyun itu udah jadi bahasa Indonesia. Kalau lihat KBBI, tabayyun. Kita populer kan istilah tabayyun. Kalau bahasa terkininya cek dan recheck, dicek lagi, cek benar nggak gitu loh. Nah, di sini kata Syekh, ayat ini menunjukkan wajib menahan diri dan cek dan recheck tabayun kalau kita mau perang. Jadi kita mau memerangi satu kaum, cek lo ini muslim atau bukan. Jangan asal serobot saja, ya gitu. Iya. Jadi nggak bisa kita asal nyerang begitu aja ya. Dan jika setelah itu nampak ada sesuatu yang bertentangan dengan Islam, maka baru dia bisa dihukum mati. Artinya gini, kita ketika ingin membunuh seorang dalam perang ya, kita bahas dalam perang, maka kita nggak bisa langsung ini nampaknya penampilan orang kafir langsung bunuh. Jangan, cek dulu, siapa tahu dia menyamar, ya kan? Sama seperti saya pernah lihat ini, entah benar atau tidak, Teguh Umar ketika perang melawan Belanda, kan Teguh Umar kan waktu itu kan dipercaya Belanda untuk memerangi pejuang Aceh kan. Nah, tapi Teguh Umar ketika itu ngambil, dapat baju dari Belanda, senjata, setelah itu berbalik menyerang Belanda. Pernah dengar? Pernah dengar kan? Nah, itu kalau kita nggak bisa sembarang, cek dulu ini benar nggak dia itu artinya murtad atau dia masih muslim. Nah, kalau memang dia masih muslim, nggak boleh kita menumpahkan darahnya. Tapi kalau dia memang sudah menyatakan terang-terangan kami udah keluar dari Islam, nah itu baru lagi beda lagi. Jelas ya? Jadi di sini ayat tadi menunjukkan wajib menahan diri, tidak mengganggu, membunuh seseorang dalam perang ya, sampai jelas darinya perilaku atau apapun yang bertentangan dengan Islam. Nah, kalau sudah jelas barulah dihukum mati ya. Itu berdasarkan firman Allah Ta'ala tadi, tabayyunlah. Jika kalian pergi untuk berperang di jalan Allah, maka tabayyunlah, cek dan recheck. Lalu kata Syekh, kalau memang dia tidak dibunuh jika sudah mengucapkan kalau dia benar-benar tidak dibunuh dalam keadaan apapun, kalau dia sudah mengucapkan perkataan kafir tetap tidak dibunuh, tentu tidak ada manfaatnya tasabbut, tabayyun. Artinya begini Bapak, tabayyun itu untuk ngecek dia ini muslim atau kafir. Kalau muslim berarti apa? Tahan, nggak boleh diperangi kan? Kalau kafir, perangi kan? Nah, kalau memang orang mengucapkan kata-kata kekafiran ini tidak dibunuh sama sekali, maka nggak ada lagi fungsinya tabayyun. Tabayyun kan ngecek ini dia ini muslim atau bukan. Kalau muslim dianggap muslim, kalau kafir berarti diperangi kan. Kalau memang seorang yang udah mengucapkan kata kekafiran nggak akan kafir sama sekali, maka nggak ada fungsinya lagi tabayyun. Tabayyun kan ngecek dia ini masih muslim atau sudah kafir. Jelas ya? Ini maksudnya Syekh ya. Nah, dengan ini terbantahkanlah syubhat orang yang melegalkan syirik dengan perbuatan Usamah, pengingkaran Nabi terhadap Usamah. Intinya begini Bapak, hadis Usamah ini berlaku kepada orang yang asalnya kafir lalu menampakkan Islam. Maka kita nggak boleh tebas gitu aja. Dalam perang nih kita berhadapan dengan orang kafir dalam perang nih. Ketika kita mau bunuh tiba-tiba dia menyatakan, bisa jadi kan ada makna kayak gini.
identiknya apa? Islam kan, tauhid kan. Maka cek dulu apa maksudnya. Setelah dia itu mengucapkan, dia angkat jarinya begini, la ilaha illallah. Nah, berarti dianggap apa? Muslim. Nah, itu. Kalau kita langsung tebas, kita sudah melakukan perbuatan terlarang seperti yang dilakukan oleh Usamah tadi. Langsung ditegur Nabi, apakah engkau tetap membunuhnya walaupun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Nah, ini hadits Usamah itu diberlakukan pada orang kafir yang menampakkan Islaman. Nah, maka kita nggak boleh apa? Bunuhnya. Lain halnya kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah masuk Islam, lalu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan la ilaha illallahnya, maka yang seperti ini layak diberikan hukuman, nyawa dan darahnya tidak terjaga. Jelas ya? Itu jawaban pertama. Lalu kata Syekh, wa kadzalikal haditsul akhar wa amsalu ma'nahu ma dzakarnahu anna man adhhara tauhid wal islam wajabal kaffu anhu illa an yatabayyana minhu ma yunaqidu dzalik. Demikian pula hadis berikutnya dan semisalnya. Hadis apa itu? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkannya, maka terjagalah harta dan darahnya. Nah, ini juga kata Syekh, maknanya seperti yang sudah disebutkan tadi. Artinya begini kata Syekh, kalau ada orang yang menampakkan tauhid, menampakkan Islam, maka wajib menahan diri darinya. Tidak boleh dibunuh dan disakiti. Sampai jelas darinya apa yang bertentangan dengan itu. Sampai nampak dari dia perkataan yang bertentangan dengan syahadatnya, maka ini udah bisa hukum mati. Jelas apa ya? Artinya ucapan dalil orang-orang musyrik bahwasanya orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah nggak akan musyrik selama-lamanya muslim, hartanya terjaga, darahnya terjaga, ini syubhat yang batil. Karena mereka tidak mereka menggunakan dua hadis tadi, tapi mereka tidak memahami makna dua hadis tadi. Dan kita sudah bahas bantahannya tadi. So jelas ya. Lalu berikutnya, nah Syekh ini menegaskan lagi, ini kuat dalil Syekh ini ya. Kata Syekh, wa dalilu ala hadza, dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah bisa dijatuhkan hukuman mati, nyawanya tidak terjaga, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi qala aqtaltu ba'da ma qala la ilaha illallah wa qala umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah huwa alladzi qala fil khawarij aynama laqitumuhum faqtuluhum lain adraktum laqtulannahum qatla'ad. Nah, ini dalil yang menunjukkan tadi, artinya gini, kalau orang sudah mengucapkan la ilaha, kalau ada orang menampakkan la ilaha illallah, kita anggap dia muslim sampai nampak apa? Perbuatan ucapan yang bertentangan dengan syahadatnya itu. Kalau sudah nampak bertentangan, muncul ucapan dan perbuatan yang bertentangan dengan la ilaha illallah, maka dia bisa dihukum mati, nyawa dan darahnya tidak terjaga. Dalilnya apa? Kata Syekh, Rasulullah yang sudah bersabda, apakah engkau tetap membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Itu kepada Usamah. Dan beliau juga yang sudah menyatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini kan Rasulullah mengucapkan kan? Nah, beliau juga yang berbicara tentang Khawarij, di mana saja kalian menemui mereka, maka bunuhlah mereka. Bunuhlah mereka. Dan kalau aku sempat menemui mereka, niscaya aku bunuh mereka seperti dibunuhnya, dibantainya kaum 'Ad. Lihat apa ya? Ma'akaunihim, kata Syekh, min aktsarin nasi ibadatan wa tahlilan wa tasbihan hatta inna sahabah yahkiruna salatahum indahum. Nah, wahum ta'allamul ilm minas sahabah falam tanfa'uhum la ilaha illallah wa la kathratul ibadah wa la di'aul islam lamma zaharu minhum mukhalafatus syari'ah wa kadzalika ma dzakarnahu min qitalil yahud wa qitalis sahabah Bani Hanifah. Jadi Nabi kan sudah dalam hadis Usamah kan mengingkari perbuatan Usamah membunuh orang musyrik yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dan Nabi juga menyatakan kalau aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan terjaga. Nah, tapi Nabi juga berkata tentang Khawarij, di mana saja kalian menemui mereka, bunuhlah mereka.
Dan kalau aku sempat menemui mereka, niscaya aku bantai mereka seperti dibantainya kaum Ad. Saya mau nanya, Khawarij Muslim kan? Muslim kan, sudah syahadat kan? Tapi Nabi berkata, kalau aku dimanapun kalian menemui mereka, bunuhlah mereka. Padahal mereka sudah mengucapkan La ilaha illallah. Artinya orang sudah mengucapkan La ilaha illallah bukan berarti selama-lamanya Muslim dan selama-lamanya terjaga nyawanya. Enggak. Kalau mereka melakukan pembatal La ilaha illallah, tidak bermanfaat ucapan La ilaha illallah. Jelas apa ya? Ya mungkin cukup ya, waktu habis ya. Masih ada? Ada. Kita selesaikan ya. Jadi Nabi berkata tentang Khawarij, dimanapun kalian menemui mereka, bunuhlah mereka. Dan kalau aku menemui mereka, aku akan membantai mereka seperti dibantainya kaum Ad. Bayangkan, ini tekad siapa? Nabi. Pertama Nabi ngasih motivasi kepada para sahabatnya, kalau kalian menemui mereka, bunuhlah mereka. Dimanapun kalian menemui mereka, bunuhlah mereka. Lalu yang kedua, kalau aku yang menemui mereka, niscaya aku bantai mereka seperti dibantainya kaum Ad. Kaum Ad kan dihabisi oleh Allah kan, ya kan, sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang tersisa. Nah begitu pula tekad Nabi terhadap kaum Khawarij. Padahal mereka sudah mengucapkan La ilaha illallah. Ini bantan telak kepada mereka. Padahal kata Syekh ini, mereka ini adalah orang yang banyak beribadah. Siapa itu? Khawarij. Mereka ahli ibadah. Ya, mereka juga banyak tahlil. Tahlil apa? La ilaha illallah. Mereka juga banyak tasbih. Subhanallah. Sampai-sampai kata Syekh, para sahabat tuh merasa rendah, meremehkan sholat mereka dibandingkan sholat mereka. Sholatnya para sahabat merasa kecil dibandingkan sholatnya Khawarij. Anak Khawarij ahli ibadah, Bapak. Mereka sholatnya itu selesai Isya sampai subuh. Makanya Ibnu Abbas ketika ketemu Khawarij kaget. Aku nggak pernah melihat orang seperti mereka. Ini mereka hitam. Karena apa? Bukan karena nabrak tembok ya, cuma sujud. Dan muka mereka terlihat pucat. Karena apa? Banyak kurang tidur plus puasa di siang harinya. Dan tangan mereka seperti lutut unta. Karena apa? Dulu belum ada kayak gini, dulu masih kerikil. Artinya mereka rajin ibadah, tapi walaupun begitu, lihat Nabi bertekad membantai mereka, ya. Bukan karena ibadahnya, karena mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Padahal udah mengucapkan La ilaha illallah. Di sini katakan mereka juga belajar dari sebagian sahabat Nabi, ya kan? Tapi ucapan La ilaha illallah mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Dan ibadah banyaknya ibadah mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Begitu juga pengakuan mereka bahwasanya mereka Islam tidak bermanfaat bagi mereka tatkala nampak dari mereka penyelisihan terhadap syariat. Nah itu. Demikian pula yang telah kami sebutkan tentang memerangi Yahudi dan perangnya para sahabat terhadap Bani Hanifah. Ya, insya Allah ini kita lanjutkan pertemuan berikutnya Bapak ya. Tinggal dikit lagi nih. Ya intinya kita sudah sampai membahas tentang kaum Khawarij ya. Intinya Bapak, kesimpulannya apanya itu? Waktunya. Ya, intinya Bapak, kita ingin ini Syekh ingin membantah syubhat orang musyrik bahwasanya orang kalau sudah mengucapkan La ilaha illallah selamanya apa? Muslim, tidak keluar dari Islam, selalu terjaga darah dan nyawanya. Syekh ingin membantah mereka dengan memberikan beberapa contoh. Dan yang terakhir adalah Khawarij. Mereka udah mengucapkan La ilaha illallah, bahkan ibadahnya banyak dibandingkan kita. Kita nggak ada apa-apanya. Tapi walaupun begitu, kata Nabi, kalau aku sempat menemui mereka, niscaya aku bantai mereka seperti dibantainya kaum Ad. Ya, insya Allah ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.